Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 5 ayat 38-42. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, jalan kasih Kristiani. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 38-42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perikop ini, Yesus mengajarkan prinsip yang melampaui hukum pembalasan yang dikenal sebagai mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yesus menantang para pengikutnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan kebaikan. Ia memberikan contoh konkret, memberikan pipi kiri kepada yang menamparkan pipi kanan, memberikan jubah kepada yang mengingini baju, berjalan 2 mil dengan yang memaksa berjalan 1 mil, dan memberi kepada yang meminta. Ajaran ini menekankan pentingnya kasih, pengampunan, dan kemurahan hati dalam menghadapi kejahatan dan ketidakadilan. Yesus mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih yang radikal, yang tidak membalas dendam, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kutipan hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Matius bab 5 ayat 39. Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana kita disakiti, dihina, atau diperlakukan tidak adil. Reaksi alami kita mungkin ingin membalas atau mempertahankan diri. Namun, Yesus mengajak kita untuk mengambil jalan yang berbeda, jalan kasih dan pengampunan. Mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat melakukannya. Ketika kita memilih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, kita menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini. Kita menunjukkan bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian, dan pengampunan lebih kuat daripada dendam. Mari kita berdoa agar kita diberi kekuatan untuk mengikuti ajaran Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi pembawa damai dan kasih di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan dan kebencian. Poin-poin refleksi harian. Apakah saya cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan atau dengan kebaikan? Bagaimana saya dapat menunjukkan kasih kepada mereka yang menyakiti saya? Apakah saya bersedia memberikan lebih dari yang diminta kepada mereka yang membutuhkan? Bagaimana saya dapat menjadi pembawa damai di lingkungan saya? Apakah saya berdoa untuk mereka yang telah menyakiti saya? Bagaimana saya dapat mengampuni mereka yang telah berbuat salah kepada saya? Apakah saya bersedia berjalan 2 mil dengan mereka yang memaksa saya berjalan 1 mil? Bagaimana saya dapat menunjukkan kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan? Apakah saya bersedia melepaskan hak saya demi kasih kepada sesama? Bagaimana saya dapat meneladani Yesus dalam mengasihi musuh dan mengampuni mereka? Kesimpulan renungan hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ia mengajak kita untuk hidup dalam kasih yang radikal, yang tidak membalas dendam, tetapi mengampuni dan mengasihi. Dengan mengikuti ajaran ini, kita menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini dan membawa damai di tengah kekacauan. Doa penutup, Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Berilah aku kekuatan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Bantulah aku untuk mengampuni mereka yang menyakiti aku dan menjadi pembawa damai di tengah dunia ini. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Rifai_Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Berkah dalam Gusti Yesus.